Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Berdiri di atas drainase, Satpol PP bongkar bangunan liar di Jalan Bakaran Batu, Kota Medan. Jembatan penghubung antar 2 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai rusak parah. Puluhan warga desa Sibangor, Kabupaten Mandailing Natal dirawat di rumah sakit akibat keracunan gas. Kita ke informasi pertama. Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI Polri, dan Muspika Kecamatan Medan Area membongkar bangunan liar di Jalan Bakaran Batu, Kota Medan. Meski sempat mendapat penolakan dari pemilik bangunan, namun pembongkaran bangunan tetap dilakukan. Terkait maraknya bangunan liar yang berdiri di atas drainase, petugas gabungan dari Satpol PP, TNI Polri, dan Muspika Kecamatan Medan Area Kota Medan membongkar 3 bangunan semi permanen di kawasan Jalan Bakaran Batu, Kelurahan Sairengas 2, Kecamatan Medan Area. Kegiatan ini merupakan pembongkaran lanjutan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pihak Kecamatan Medan Area. Dari 31 bangunan liar yang ada di Kecamatan Medan Area, sebanyak 9 bangunan yang sudah dibongkar. Pembongkaran ini sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi kepada pihak pemilik bangunan. Penertiban juga berdasarkan dari Peraturan Wali Kota, Perwal Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 terkait larangan pendirian bangunan di atas drainase. Dengan Perwal Nomor 9 2009 tentang larangan mendirikan bangunan di atas saluran drainase, bahu jalan, trotoar, tanggul, sungai, dan garis sempadan sungai. Larangan menutup saluran drainase secara terus-menerus oleh masyarakat. Jadi untuk Kecamatan Medan Area itu ada kurang lebih 31 bangunan yang berada di atas drainase. Sebelumnya, pembongkaran sempat mendapat penolakan dari pemilik bangunan semi permanen. Namun setelah dilakukan mediasi oleh petugas TNI dan Polri, pembongkaran terus dilakukan. Untuk ke-22 bangunan lain, selanjutnya akan dilakukan pembongkaran sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Seorang kurir narkoba ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang. Dari tangan tersangka, polisi menyita 500 butir pil Happy Five dan sabu-sabu seberat 101,1 gram. Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menangkap seorang tersangka kurir sabu-sabu berinisial AR, warga desa Bandar Labuan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu dan ratusan butir pil Happy Five. Penangkapan ini berawal dari laporan warga terkait maraknya peredaran narkoba di kawasan Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Mendapat laporan tersebut, petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang langsung terjun ke lokasi dan menangkap tersangka kurir narkoba berinisial AR pada 24 September 2022. Selain sabu-sabu seberat 101,1 gram dari tangan tersangka yang berprofesi sebagai kuli bangunan, petugas juga menyita 500 butir pil Happy Five yang rencananya akan diedarkan di kawasan Kabupaten Deli Serdang. Dari pengakuan tersangka, ia disuruh bandar berinisial CS dengan upah sebesar Rp500.000. Seorang yang bernama AR atau Ajo ditemukan padanya barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 101,1 gram dan pil Happy Five sebanyak 500 butir. Saya rasa ini ya, jadi ini bentuk dari keseriusan kita dalam memberantas narkotika. Tersangka bandar atau pengedar, Pak? Sejauh ini hasil dari penyelidikan yang kita lakukan statusnya sebagai kurir. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.
Persidangan kerangkeng manusia kembali digelar. Pada persidangan kali ini, Bupati Kabupaten Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin hadir sebagai saksi di persidangan. Kehadirannya dilakukan secara daring dari gedung KPK di Jakarta. Sidang kasus kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin kembali digelar di Pengadilan Negeri Stabat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Halida Rahardini. Dalam persidangan kasus TPPO dengan 4 orang terdakwa ini, seharusnya ada 2 saksi yang dihadirkan pihak jaksa penuntut umum, yaitu Terbit Rencana Perangin-Angin dan Sribana Perangin-Angin. Namun di persidangan yang terbuka untuk umum ini hanya dihadiri Bupati Kabupaten Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin yang dilakukan secara daring dari gedung KPK Jakarta. Sementara Sribana Perangin-Angin yang merupakan adik kandung Terbit Rencana Perangin-Angin tidak dapat menghadiri persidangan tanpa alasan jelas. Di dalam persidangan, Terbit Rencana Perangin-Angin menyebutkan tidak mengetahui adanya penghuni kerangkeng besi yang meninggal dan tidak pernah mencampuri segala urusan di lokasi pembinaan narkoba tersebut karena bukan miliknya, melainkan milik Ormas Pemuda Pancasila yang membangun lokasi pembinaan untuk para kader yang terlibat narkoba. Jaksa dalam itu kan ingin menggali apakah keterangan itu berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh saksi. Dan ternyata kan tidak. Sejak awal saksi sudah menjelaskan dan sudah berkali-kali diingatkan oleh majelis, pertanyaannya lebih spesifik, apa keterkaitan saksi, apa keterangan saksi yang saksi lihat, alami dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dipersangkakan kepada 4 orang tersebut. Akhirnya kan jaksa kan tidak berhasil membuktikan dakwaannya bahwa soal tempat pembinaan itu adalah milik saksi TRP. Tapi fakta yang terungkapkan bahwa ada memang mekanisme organisasi melakukan pembinaan jika anggota organisasi melakukan penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Indra Ahmadi Effendi Hasibuan mengatakan di dalam persidangan ada poin-poin yang diakui saksi Terbit Rencana Perangin-Angin, diantaranya kenal dengan John Tersilalahi yang memegang kuasa dari Direktur Pabrik Kelapa Sawit terkait pengelolaan pabrik, dan 4 orang terdakwa yang diakui merupakan anggota Pemuda Pancasila. Nah, tadi saksi TRP tadi menyebutkan bahwa 4 orang terdakwa itu merupakan anggota PP. Kemudian keberadaan mereka, sebagaimana sebutan ada istilah anak kandang, itu keberadaannya memang di sekitar rumah TRP dan di lokasi yang disebut oleh TRP tadi tempat pembinaan. Jadi terkait dengan itu dia menjelaskan bahwa keempat terdakwa ini memang berada di lokasi pembinaan. Terkait dengan ketidakhadiran saksi Sribana Perangin-Angin, JPU menjelaskan bahwa majelis hakim sudah memerintahkan kuasa hukum terdakwa agar bisa menghadirkan saksi Sribana Perangin-Angin pada sidang pekan depan sebelum dilakukan pemanggilan paksa. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai turut melaporkan seorang pengacara bernama Alvin Lim ke Polres Serdang Bedagai atas dugaan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dugaan menyebarkan berita bohong. Setelah sempat dari kejaksaan di berbagai wilayah di Indonesia melaporkan pengacara Alvin Lim, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai turut melaporkan Alvin Lim ke Polres Serdang Bedagai atas dugaan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dugaan menyebarkan berita bohong yang mengatakan kantor kejaksaan sarang mafia dan sampah. Laporan sejumlah jaksa dari Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai merupakan buntut kemarahan jaksa se-Indonesia atas pencemaran nama baik institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Sebelumnya, dalam kanal YouTube, Alvin Lim menyampaikan narasi atau ujaran kebohongan dengan menyebutkan kejaksaan sarang mafia, koruptif, dan tempat sampah. Pernyataan Alvin Lim itu dianggap membuat opini pencemaran nama baik institusi kejaksaan. Di mana melaporkan Alvin Lim dengan pencemaran nama baik melalui media sosial yang saya sebutkan sebelumnya. Adapun yang diduga Alvin Lim itu masih dugaan ya kawan-kawan ya, karena Inspektur masih menduga itu pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 45 ayat 3, di mana kontennya memuat unsur-unsur tentang kejaksaan
yang isinya koruptif, yang isinya sampah, kurang lebih seperti itu. Karena kita di satu wadah, seluruh jaksa di Indonesia ini adalah satu wadah. Saya pun selalu kasih tahu adalah jaksa. Oleh sebab itulah isi kontennya itu yang menyinggung tentang pencemaran. Pasca menerima laporan yang dibuat oleh jaksa, Polres Serdang Bedagai akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan penyelidikan, serta akan mengumpulkan saksi dan gelar perkara. Nanti kita juga, mungkin kan karena ini laporan di banyak tempat, kita nggak tahu nanti bagaimana nanti kita menunggu kebijaksanaan atau kebijakan dari Polda. Tapi untuk sementara kita menerima laporan di sini, ya jelas kita akan melayangkan panggilan. Itu saja. Terkait banyaknya laporan kasus yang sama di sejumlah daerah, Polres Serdang Bedagai akan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara dan tidak menutup kemungkinan memanggil langsung Alvin Lim ke Mapolres Serdang Bedagai. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai.